Kembali dengan Marimar di sini, kembali dengan kami sekeluarga teman-teman. Hari ini kita mau pesta dulu teman-teman ya. Oke, saya lagi ngupas perbumbuan, ada bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, lengkuas, serai, kemiri, cengkeh, temulawak, kelapa gongseng teman-teman. Dan saya lupa ada namanya andaliman. Andaliman ini teman-teman udah enak banget. Ini untuk perbumbuan perdaging-dagingan teman-teman. Jadi hari ini kami ada hajatan untuk apa ya, kalau dibilang sih orang Batak bilang marhesek-hesek. Marhesek-hesek itu teman-teman untuk bayi yang sudah lahir atau 1 bulan, minimal 2 minggu sih, 2 minggu setelah lahir kami beritahukan kepada satu kampung bahwa telah lahir anak atau perempuannya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kami bikin hajatan itu, jadi keluarga inti bikin masakan untuk yang tamu-tamu yang para diundang, minimal sih 50 orang teman-teman. Jadi hari ini saya mau tunjukkan ke kalian gimana cara kami memasak untuk hajatan ini. Oke teman-teman, di sini saya dibantu sama ibu, tante, bibi gitu. Oh ya, ini aku mau tunjukin dulu kepada suamiku bahwa ini lengkuas. Dia sama sekali tidak tahu teman-teman lengkuas, karena di Ukraina lengkuas tidak tumbuh ya teman-teman, atau mereka bahkan bukan jarang sih, tidak pernah melihat bahkan untuk menggunakan lengkuas untuk perbumbuan gitu teman-teman. Jadi di sini saya mau ini dulu cincang-cincang si lengkuas tadi untuk biar di blender halus gitu. Karena lengkuas itu sangat enak teman-teman dibikin ke daging, entah daging ayam, entah daging sapi, kuda, apapun seperti itu ya teman-teman. Nah, daging yang kami gunakan untuk hajatan ini ada 2 macam. Mohon maaf, satu daging non halal kalian ya teman-teman. Bagi yang melihat ada daging non halal, mungkin aku skip ya cara masaknya, cara apanya itu. Aku akan fokus ke bagian sayuran dan bagian ayam teman-teman. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana cara saya memasak ada namanya daun bangun-bangun teman-teman, itu ciri khas. Jadi kalau marhesek-hesek itu harus ada daun bangun-bangun, karena menurut info yang saya baca, daun bangun-bangun itu sangat-sangat digunakan untuk pesta hajatan anak-anak, kelahiran anak maksud saya teman-teman. Nah, di sini saya sudah cincang semua perbumbuan, ada cabai, lengkuas, ada cabai rawit juga, ada kemiri juga. Ini saya campur kunyit, temulawak, semuanya teman-teman sudah saya campur dalam satu ember ini. Kenapa saya pisah-pisah? Karena beda-beda masak dagingnya gitu teman-teman. Nah, di sini saya tunjukkan ke kalian, ini namanya teman-teman bangun-bangun. Saya tidak tahu teman-teman makan ini atau enggak, tapi di kampung halaman saya ini sangat identik dengan untuk pesta marhesek-hesek tadi gitu. Ini digunakan untuk ibu menyusui, karena kalau ibu menyusui minum ini, air susu ibu sangat-sangat banyak gitu teman-teman, karena dia mengandung serat-serat air yang banyak. Just info teman-teman, ini tidak perlu dimasak atau ya, ini hanya pakai santan, ada kunyit sedikit, bawang goreng, hanya itu saja, tidak dimasak. Dia disiram dengan air santan tadi, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman saya ulek dulu, bisa diulek ya, minimal bisa ditumbuk ya. Nah, setelah saya tumbuk teman-teman, saya cuci bersih. Ini benar-benar harus bersih teman-teman. Kalau bisa dicuci selama 1 jam. Ini harus benar-benar bersih karena ini tidak dimasak teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau bisa ini sih pakai air mengalir ya teman-teman. Jadi dia tidak lama enggak dibolak-balikan seperti itu. Nah, maksud saya, karena kenapa harus dibersihkan? Karena daun ini sedikit agak berbulu teman-teman. Ada serat-seratnya. Jadi harus benar-benar lunak, harus benar-benar bersih. Jangan sampai airnya masih hitam, harus benar-benar bening seperti itu ya teman-teman. Nah, dicuci sampai bersih. Di sini saya lagi dibantu mama saya untuk memeras santan. Santan itu sudah bisa diberikan kunyit teman-teman. Lihat santannya
Nah seperti ini sampai santannya mengembang. Nah setelah santannya tadi setelah digoreng santannya, bawang goreng, bisa dikasih toppingnya seperti ati ampla gitu atau ceker seperti itu teman-teman. Nah pertama hanya bawang goreng saja, goreng sampai kering, jangan sampai gosong ya teman-teman. Setelah itu tuangkan santan yang diberikan kunyit tadi. Setelah itu setelah mendidih udah tuang langsung ke sayur yang bersih tadi. Tidak perlu dimasak ke bagian ke api ya teman-teman, karena dia sangat segar. Lihat warnanya sangat segar ya teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman baru dihidangkan, bisa langsung dimakan atau dingin dulu. Nah sekarang saya lagi merebus ayam. Saya merebus ayam hampir ini 30 ekor teman-teman. 30 ekor hanya paha dan dada. Jadi cekernya, kepalanya ditaruh di sayur bangun-bangun tersebut. Ini bumbunya hanya cabai, kemiri, dan ya perbumbuan seperti rendang sih teman-teman ya. Nanti saya tulis di bagian description boxnya apa bumbu ayam untuk yang saya masak ini. Dan setelah ayamnya setengah matang bisa dikasih kentang karena sangat enak. Tapi just info aja, di Ukraina itu jika ayam dikasih kentang mereka tidak makan. Benar-benar saya pernah memasak ini di Ukraina. Suami saya benar-benar tidak makan karena kata suami saya kentang dengan ayam itu seperti makanan yang kurang enak dipandang. Tapi di Indonesia seperti opor ya teman-temannya ya. Nah ini dia teman-teman, saya juga masak daging non halal, jadi saya tidak usah kasih lagi ya teman-teman ya. Yang penting seperti inilah setelah matang daging non halalnya, seperti itu. Ini sekitar ini kami beli kepalanya mungkin 20 kilo teman-teman. Nah di sini kami juga masak nasi. Masak nasi teman-teman ya, saya tidak tahu tapi banyak sekali sekitaran ya mungkin 60 atau 70 kg hari ini kami masak nasi. Jadi biasa hanya direndam selama 30 menit, setelah itu dikukus. Nah seperti itu. Dan ini juga kami masak ikan mas teman-teman. Ikan mas ini sekitaran 30 kilo ya mungkin. Saya tidak udah lupa gitu. Jadi kami masak ikan mas selama 30 kilo untuk hajatan. Itu tradisi orang Batak teman-teman. Jadi lahir pun dipestakan, mati pun dipestakan teman-teman. Sangat lucu sekali ya. Jadi tradisi orang Batak seperti itu. Banyak tradisi teman-teman. Nah di sini kami membumbunya seperti biasa, hanya kunyit, cabai, andaliman tadi itu harus, ada serai, ada cengkeh, ada jahe, banyak sih. Jadi topping-toppingnya sih dikasih daun Batak teman-teman. Saya pikir daun Batak itu kayak daun kucai ya, dan kacang panjang, dan satu lagi saya sedikit lupa. Itu dikasih lidi-lidi seperti ini teman-teman karena untuk untuk dia keras setelah matang gitu. Jadi kalau diangkat teman-teman nggak kebelah gitu maksud saya. Jadi kayak maksudnya kan ada tradisi Batak itu ikan mas kalau bisa utuh ditaruh di piring gitu. Jadi makanya dikasih lidi. Nah seperti itu teman-teman, terima kasih, dadah.